Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin. Wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah wa rahimakum, yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah dan dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan curahan nikmat dan kebaikannya kepada kita, termasuk nikmat yang sangat besar yang tidak bisa kita ukur dengan dunia dan seisinya, yakni nikmat hidayah kepada Islam, kepada tauhid dan sunnah. Dan malam ini kita juga masih diberi nikmat yang sangat besar berupa nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk kita gunakan melaksanakan kewajiban talabul ilmi, mengkaji memahami agama Allah, yang ini merupakan kewajiban utama dan pertama sebelum kewajiban jenis ucapan dan perbuatan. Karena semua ucapan dan perbuatan harus didasari dengan ilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Dan juga segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita penjagaan dari pengaruh-pengaruh buruk yang luar biasa di zaman sekarang. Begitu santernya dan datangnya silih berganti seperti ombak lautan, menerpa kehidupan manusia dengan pengaruh buruknya yang sedemikian rupa, baik godaan syubhat berupa kerancuan berpikir yang berseliweran yang dilontarkan oleh orang-orang yang di atas kesesatan, ataupun juga oleh orang yang tidak berilmu bicara seenaknya tentang agama ini, dan juga godaan syahwat yang bisa menjerumuskan kepada segala jenis maksiat, yang kita berharap kepada Allah mudah-mudahan penjagaannya terus diberikan, bahkan disempurnakan. Karena godaan di akhir zaman itu adalah godaan yang kadang-kadang menjadikan seorang hamba terhempas dari jalan yang lurus, akhirnya terjerumus kepada kesesatan atau kepada kemaksiatan, dan kadang-kadang untuk kembali ke jalan yang benar itu berat baginya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau sesatkan hati kami setelah kau menunjuki kami, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu kasih sayang, sesungguhnya engkau maha memberi. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Ini termasuk doa yang sangat penting untuk setiap hari kita ucapkan. Kita dasari pengharapan yang murni dan tinggi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, kabar gembira dari Allah bagi yang terus-menerus mempelajari agamanya karena ingin sesuai dengan petunjuk syariatnya. Allah akan menambahi petunjuknya dan akan memberikan ketakwaan kepada hamba tersebut. Sebagaimana Allah katakan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu atau yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan petunjuk, niscaya Allah menambah untuk mereka petunjuk, dan niscaya Allah memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Selanjutnya kita meneruskan kajian kita kitab Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, kitab akidah yang disusun oleh salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dari madhab Hambali, yakni Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau termasuk penulis kitab, beliau adalah penulis kitab Al-Mughni, yang Al-Mughni itu termasuk kitab fikih terbesar dalam madhab Hambali. Dan kita sampai pada pembahasan tentang hukumnya mentaati khalifah ataupun mentaati pemerintah atau penguasa kaum muslimin. Disebutkan dahulu bahwa pemilihan pemimpin di dalam Islam itu ada 3 macam, yang 2 disyariatkan alias cara pemilihan yang syar'i, cara penegakan kepemimpinan yang syar'i, yang 1 yang tidak syar'i, bahkan diharamkan dan bahkan dosanya sangat besar. Namun kalau jadi maka tetap didengar dan ditaati, dan tidak boleh di dalam Islam itu fauda, kekacauan, apalagi yang berakibat adanya korban jiwa di antara kaum muslimin, alias kudeta atau pemberontakan, guling-gulingan. Yang pertama adalah an-nas alaihi minal khalifatis sabiq, penunjukan oleh penguasa sebelumnya. Jadi ketika seorang penguasa yang sah menunjuk dan mengangkat seorang pemimpin penggantinya, maka di dalam Islam itu adalah sah, sebagaimana penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menjadi khalifah atau menjadi pemimpin umat setelah Abu Bakar. Kemudian yang kedua, istima'u ahlil hilli atau ahlil halli wal aqdi, yakni kesepakatan Dewan Syura atau Majelis Syura yang berisikan para ulama dan para pakar solusi untuk permasalahan umat atau urusan umat. Ketika mereka ini bersepakat mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin, kalau di Indonesia dulu seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat begitu, maka itu sah. Ya, apa yang ditunjuk itu sah menjadi pemimpin umat. Dan ahlul hali wal aqd itu jumlahnya tidak harus banyak, sebagaimana pengangkatan Utsman bin Affan radhiyallahu an itu atas kesepakatan 6 orang. Kesepakatan 6 orang, yang 6 orang itu adalah ahlu syura yang dibentuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Kemudian yang ketiga, ini yang tidak syar'i, yang ini merupakan sebenarnya pelanggaran, yakni al-qahru wal ghalabah, yakni kekuasaan yang memaksa dan penggulingan alias kudeta. Penggulingan. Jadi ketika seseorang menggerakkan suatu kelompok, kemudian membunuh atau menggulingkan penguasa yang sah, kemudian dia menduduki tampuk kekuasaan, kemudian dia mapan dalam kekuasaan, dalam artian dia kuat dalam kekuasaan, maka wajib seluruh kaum muslimin untuk mendengar dan taat padanya dan mengakuinya sebagai penguasa yang sah. Meskipun caranya tidak syar'i, bahkan pemberontakan atau kudeta itu lebih haram dari demokrasi. Demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan syariat Islam, menyimpang, apalagi demokrasi langsung ala Amerika ini, yakni di mana setiap manusia yang berilmu atau yang bodoh, ahli taat atau ahli maksiat, yang berpendidikan atau yang buta huruf, bahkan yang setengah gila tapi tidak 100% gila, kadang-kadang diberi hak milih dengan hak suara yang sama dengan orang-orang yang istimewa, sehingga 1000 ulama kalah dengan 1001 pemabuk, 1000 profesor doktor kalah dengan 1001 pelacur. Ini demokrasi langsung begitu, karena kalah 1 suara. Maka ini sangat jauh dari syariat Islam, sangat bertentangan dengan sistem Islam, bahkan bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Maka, tapi walau tidak syar'i, kalau seandainya terjadi dan pelakunya mengemban dosa yang sangat besar, tapi kalau terlanjur jadi, berhasil dan jadi, maka umat Islam wajib mengakui dan wajib mendengar dan taat padanya. Tidak boleh umat Islam itu guling-gulingan. Karena ini enggak syar'i, maka kita gulingkan. Kemudian menggulingkan itu sendiri kan tidak syar'i. Akhirnya yang ini menggulingkan lagi. Akhirnya guling-gulingan. Akhirnya nyawa umat Islam yang jadi korban, dan akhirnya apa? Negeri kaum muslimin hancur gara-gara seperti itu. Dan musuh-musuh Islam bertepuk tangan dan bergembira ria dengan perang saudara yang terjadi di negeri kaum muslimin. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk prinsip di dalam akidahnya adalah mentaati pemimpin. Dan dalil-dalil yang menunjukkan itu sangatlah banyak. Di dalam bab hukmu ta'atil khalifah wa ulatil umur, dikatakan ta'atul khalifah wa ghairihi min ulatil umur wajibah min ghairi maksiatillah. Min ghairi maksiatillah. Mentaati khalifah dan selain khalifah dari kalangan penguasa atau pemerintah itu wajib di dalam selain maksiat kepada Allah. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada orang yang diberi hak memerintah di antara kalian.
Yang ayat ini menunjukkan selama pemerintah itu adalah orang Islam, bukan orang kafir, maka wajib ditaati. Wajib ditaati dalam perintah-perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, as-sam'u wa ta'atu 'alal muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bimaksiatillah fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Mendengar dan taat itu wajib atas orang Islam, baik dalam perkara yang ia sukai, yakni disuruh oleh penguasa atau oleh pemerintah dengan perintah yang disukainya, atau dalam hal yang ia benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh taat, tidak boleh mendengarkannya dan tidak boleh mentaatinya. Tapi tetap tidak boleh memberontak. Ya, tetap tidak boleh memberontak. Intinya tinggi tapi nggak usah kepanggih kalau nggak berani mengatakan maaf, saya nggak mau taat karena ini maksiat, karena ini bertentangan dengan syariat Allah. Seandainya nggak berani mengatakan begitu, ya dibilang nggih, siap insya Allah. Ya, tapi tidak dilaksanakan kalau itu memang maksiat. Kemudian wasawa'an kana al-imamu barran aw wa huwal qa'im bi amrillahi fi'lan wa tarkan aw fajiran wa huwal fasik. Sama saja apakah pemimpin itu orang yang baik, yaitu yang menegakkan perintah Allah, baik perintah Allah itu berkaitan dengan pelaksanaan atau meninggalkan apa yang dilarang, atau pemimpin itu orang yang durhaka, yakni ahli maksiat, ahli dosa. Selama dia muslim, selama dia masih orang yang melaksanakan sholat, maka wajib didengar dan ditaati, karena itu adalah hak pemimpin yang manfaatnya, maslahatnya ketika ditaati itu adalah kembali kepada Islam dan kaum muslimin, sehingga umat Islam tidak dianggap sebagai kaum pemberontak sehingga ya tidak didolimi. Ini manfaatnya ketika taat kepada pemimpin walau pemimpinnya suka maksiat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Hadis ini sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni di Kitabul Imarah bab khiyaril a'immah wa syiraruhum wa syirarihim, bab pemimpin-pemimpin terbaik dan pemimpin-pemimpin yang buruk, dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, kecuali orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian ia melihat pemimpinnya itu mendatangi sesuatu dari kemaksiatan kepada Allah, maka supaya ia membenci perbuatan yang dilakukan oleh pemimpinnya berupa maksiat kepada Allah itu, yakni falyakrah ma ya'ti min maksiatillah. Kewajiban rakyat, kewajiban umat adalah membenci perbuatan maksiatnya pemimpin. Maksiat itu bisa berupa korupsi, bisa berupa menipu, membohongi, bisa berupa
sifat kediktatorannya memaksakan kehendak, bisa berupa yakni mungkin maksiat-maksiat yang lain, ya, supaya membencinya, membenci kemaksiatannya. Tapi kata beliau, wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Namun jangan sampai seorang muslim itu mencabut tangannya dari ketaatan padanya, artinya membatalkan baiatnya, membatalkan janji setianya untuk mendengar dan taat pada pemimpinnya. Hanya disuruh membenci perbuatan buruknya, tapi tidak boleh memberontaknya atau membelot dari ketaatan pada pemimpinnya. Ini adalah pesan Nabi SAW yang sangat sesuai dengan kondisi akhir zaman, di mana umat Islam di mana-mana banyak dipimpin oleh orang-orang yang yakni bukan orang soleh, bahkan orang toleh, bukan ahli taat, tapi ahli maksiat, bukan ahli ibadah, tapi ahli hawa nafsu dan sebagainya. Ya. Maka Rasulullah memang pernah diberitahu oleh Allah tentang apa yang akan dialami atau dilalui oleh umat beliau sampai menjelang hari kiamat. Maka beliau menyampaikan pesan-pesan hatta untuk umat akhir zaman yang ujiannya akan semakin berat. Karena la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Artinya manusia-manusianya itu semakin dekat dengan hari kiamat akan semakin buruk, semakin banyak yang sesat dan parah dalam kesesatannya, dan semakin banyak yang ahli maksiat dan semakin parah dalam kemaksiatannya. Jamaah sekalian, karena itu Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan, wasiat-wasiat untuk umat, walau kita tidak ketemu Nabi, tapi wasiatnya bisa kita jumpai, bisa kita temui, bisa kita temukan, dan wasiat itu sesuai dengan keadaan. Dan wasiat beliau adalah yang terbaik. Walau hati kadang-kadang harus punya kesabaran ekstra untuk menjalankan wasiat Nabi itu, tapi itulah yang terbaik. Terbaik bukan berarti yang paling ideal. Terbaik artinya yang paling menyelamatkan umat dari kerusakan dan mudarat yang lebih besar. Ya, kadang-kadang memang itu yang terbaik. Jamaah sekalian, yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wal hajj wal jihadu ma'al wal jihadu ma'al a'immah madiyan nafidan wa salatul jum'ah khalfahum jaizah sawa'un kanu abraran au fujaran. Haji dan jihad bersama para pemimpin, bersama para penguasa itu tetap berlaku dan tetap terlaksana. Dan sholat Jum'ah dan sholat jamaah di belakang mereka itu boleh. Baik para pemimpin itu orang-orang yang baik, atau pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang durhaka alias ahli maksiat. Sholat di belakang mereka itu sah dan boleh. Jumatan di belakang mereka, mereka sebagai khotibnya, meskipun mungkin khutbahnya isinya itu hanya berita misalnya, itu tetap sah, ya, tetap sah. Ketika mereka mengurus haji, walau taruhlah ada yang korupsi, mengkorupsi dana haji misalnya, ya,
itu haji tetap kita laksanakan bersama pemimpin. Maksudnya kita tetap ya tidak masalah berhaji. Tidak usah haji sambil ngerundel, alhamdulillah kalau sudah bisa berangkat kan begitu. Ya. Kemudian ketika pemimpin yang zalim sekalipun menyeru untuk jihad, yakni jihadud dafa', jihad untuk membela negeri ini dari serangan musuh. Ya. Misalnya terjadi penjajahan lagi atau ada perang dunia dan perang dunia keberapa? Ketiga ya, misalnya terjadi. Terus negeri kita mau dimasuki kaum musyrikin atau kaum kafirin. Terus pemerintah kita menyeru untuk jihad, untuk membela negeri kita, membela nyawa kaum muslimin di negeri ini, maka ya kita wajib berangkat, kita wajib untuk taat, ya. Bukan terus mending dijajah oleh orang asing daripada dijajah oleh bangsa sendiri. Ndaklah, ya. Bangsa sendiri itu ya kalau toh mencuri ya beda dengan penjajah. Beda dengan penjajah itu ngerampas dan main paksa. Ya, kalau korupsi itu tetap pelakunya sembunyi-sembunyi, takut ketahuan, ya. Dan ketika ketangkep ya diproses. Tapi kalau penjajah, ya penjajah itu kalau sampai berhasil berkuasa, ya bahkan kita ini untuk hidup aman saja, untuk ibadah saja, untuk sholat jamaah aja kadang nggak berani keluar, kan begitu. Ya, benar-benar hak hidup saja kadang nggak dikasih. Maka kita jangan mensikapi segalanya dengan emosi, akhirnya bahasanya bahasa ngambek, bahasa putus asa. Jangan. Keamanan itu nikmat yang luar biasa besarnya yang harus disyukuri. Karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa untuk penduduk Makkah. Yang pertama yang diminta adalah nikmat keamanan. Kemudian baru yang kedua nikmat kemakmuran. Ya, karena walau makmur kalau nggak aman ya nggak bahagia. Aman nggak makmur, ya, itu ya masih ya bisa tenang paling tidak untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, ya, untuk melaksanakan tugas hidup dari Allah, yakni ibadah kepadanya, ini masih bisa tenang. Dan alhamdulillah di negeri kita sekarang ini juga jarang ada orang kelaparan, itu ya. Jarang dibandingkan di Palestina, dibandingkan di Suriah, dibandingkan di berbagai negeri yang dalam konflik, yang cari makan kadang-kadang susah. Ya. Yang di negeri kita ini malah banyak orang diet kan begitu karena kelebihan makan. Karena itu kita tetap tidak putus asa dan lebih bersemangat ketika melihat kerusakan pada diri penguasa misalnya. Maka kita lebih bersemangat untuk melakukan perbaikan diri, gerakan taubat, gerakan perbaikan dengan dakwah dan pendidikan, dengan harapan generasi yang akan datang itu lebih baik lagi sehingga dihadiahi pemimpin yang lebih baik lagi. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Bahkan dikatakan li'anna mukhalafatahum fi dzalika tujibu syaqqa asal muslimin wa tamarrud alaihim. Karena menyelisih para penguasa, menentang penguasa itu menyebabkan secara pasti pecahnya tongkat kaum muslimin. Maksudnya memecahkan tongkat kaum muslimin itu apa? Memecah kesatuan kaum muslimin.
dan juga menyebabkan yakni membelotnya kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, dan satu sama lain akhirnya bisa benturan. Sebagaimana terjadi di sebagian negeri-negeri Afrika misalnya, negeri-negeri basis kaum muslimin, ini terus diupayakan untuk dipecah dengan cara seperti itu. Dengan cara diberi penguasa, kemudian ada pengkhianatan atau ada kudeta atau apa, ya, atau ya, kekacauan saat pemilihan pemimpin. Lagi-lagi dengan cara demokrasi langsung mereka dirusak persatuannya dan kesatuannya. Dan akhirnya apa? Akhirnya perang saudara. Kalau sudah begitu, yang untung siapa? Orang kafir. Dan yang rugi siapa? Umat Islam sendiri. Maka hadis-hadis yang berisi wasiat buat umat di akhir zaman, kebanyakannya atau mayoritasnya adalah menyuruh sabar apapun kondisi penguasanya. Ya, sabar. Kemudian wal khuruj 'alal imam muharram. Memberontak pemimpin, memberontak penguasa itu diharamkan. Liqauli Ubadah bin Samit radhiyallahu an, berdasarkan keterangan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fi manshatina wa makrahina wa usnina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kata beliau, kami para sahabat Nabi telah berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin, baik ketika kami lagi semangat atau ketika kami enggak suka, dan ketika kami dalam posisi sulit ataupun ketika posisi mudah, dan juga untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin yang pilih kasih kepada kami. Pilih kasih atas kami artinya lebih menyayangi dan memperhatikan orang lain daripada kami. Dan kami berjanji setia juga untuk tidak mencabut perkara dari pemilik perkara atau mencabut hak memerintah dari orang yang memegangnya. Artinya kami berjanji setia untuk tidak mengkudeta, mencabut atau memberontak. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang terang-terangan, sementara di sisi kalian dari Allah ada bukti yang jelas dan pertimbangan yang jelas. Dalam artian pertimbangan maslahat mudaratnya itu pasti, seakan-akan pasti bisa menggulingkannya dan menggantinya tanpa mudarat atau kerusakan yang terjadi. Maka yang seperti itu ya baru diperbolehkan ya ketika penguasanya itu nyata-nyata melakukan kufur besar atau nyata-nyata ya, menyatakan dirinya telah kafir atau murtad dari Islam. Maka baru boleh digulingkan, itu pun dalam pertimbangan yang matang dari para ahli ilmu dan ahli strategi, di mana dipertimbangkan umat Islam punya kemampuan untuk menggulingkannya dan menggantinya tanpa mudarat yang lebih besar. Hadis ini sahih, diantaranya diriwayatkan Imam Bukhari di Kitabul Fitan bab qauli Nabi satarona ba'di umuran tungkirunaha, bab sabda Nabi SAW, kalian akan melihat setelahku perkara-perkara yang kalian ingkari. Hadis yang ke 7055 dan 7056.
Dan juga riwayat Muslim di Kitabul Imarah bab wujubu ta'atil umara, bab wajibnya mentaati para pemimpin atau pemerintah, dari hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim itu juga mengatakan yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallu Rasulullah mengatakan akan ada atas kalian itu para pemimpin yang kalian mengenali, yakni sebagian kebaikan mereka, tapi juga mengingkari sebagian kemungkaran mereka. Yakni ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Maka barang siapa yang ingkar, sungguh dia telah bersih. Jadi ketika melihat pada diri pemimpin itu kemungkaran-kemungkaran, dia hatinya ingkar, dia sudah bersih, enggak ikut dosa. Dosanya ditanggung pemimpin dan pendukungnya dalam kemungkarannya. Wa man kariha faqad salima, dan barang siapa yang membenci, maka sungguh ia telah selamat. Yakni selamat dari dosanya. Ketika dia benci dengan kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin, maka dia selamat, tidak ikut tanggung jawab. Gitu ya. Walakin man radiya wa taba'a, akan tapi yang ikut bertanggung jawab, ikut menanggung dosa, ikut nantinya ikut memikul bebannya pemimpin yang durhaka, itu adalah orang yang ridho. Ridho berarti mendukung keburukannya, kepemimpinannya. Ketika acara misalnya kesyirikan, perayaan kemungkaran yang diprogramkan oleh pemimpin, terus dia ikut jadi panitianya karena hatinya ridho, atau ikut menghadirinya karena dia ikut senang, maka itu yang namanya ridho. Wa taba'a, dan mengikuti. Taba'a berusaha mengikuti, ikut serta di dalam acara-acara kemungkaran yang diadakan pemimpin, maka barulah itu yang ikut menanggung dosanya. Berarti dia pendukung kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya. Adapun yang benci dan tidak mau, maka selamat. Qalu afala nuqatiluhum, maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau pemimpin itu ahli mungkar, ahli kemaksiatan seperti itu, tidak bolehkah kami memerangi para pemimpin yang seperti itu? Ya, para sahabat ini pengalaman jihadnya lama bersama Nabi, ya, telah mengikuti puluhan kali peperangan, sehingga tidak punya rasa takut kalau untuk perang itu. Mereka orang-orang yang tidak takut mati. Tidak bolehkah kami memerangi para pemimpin yang seperti itu? Qala, jawab Nabi, la, tidak boleh. Ma sallu, selama mereka itu orang-orang yang masih mau melaksanakan sholat. La ma sallu, tidak boleh memberontak atau memerangi pemimpin, walau ahli maksiat, walau ahli kedurhakaan, walau ahli kemungkaran, selama mereka itu orang-orang yang masih mau sholat. Ya. Ai man kariya biqalbi wa ankara biqalbi. Artinya orang yang hatinya masih membenci dan mengingkari dengan hatinya kepada kemungkaran pemimpin, maka dia bersih dari tanggungan dosa dan selamat dari tuntutan di akhirat nanti. Ini yang menyampaikan Nabi, ya. Yang menyampaikan Nabi, yang menjamin Nabi.
Wa min berkata Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa min fawaidil haditsain anna taraka shalah kufrun bawah li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yujizil khuruja 'ala al-a'immah illa bi kufrin bawah wa ja'ala al-mani'a min qitalim fi'lus shalah fadalla 'ala anna tarakaha mubihun li qitalim wa qitaluhum la yubahu illa bi kufrin bawah kama fi hadisi Ubadah. Termasuk faedah dari dua hadis ini adalah bahwa meninggalkan sholat fardu itu adalah kekufuran yang terang-terangan. Karena Nabi SAW tidak membolehkan pemberontakan kepada pemimpin kecuali dengan kekufuran yang terang-terangan. Dan beliau menjadikan penghalang untuk bolehnya memerangi pemimpin itu ketika pemimpin itu masih mau sholat, masih mau melaksanakan kewajiban sholat. Maka ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu berarti menjadikan bolehnya pemimpin itu diperangi. Dan memerangi pemimpin tidak boleh kecuali dengan kufur besar yang terang-terangan sebagaimana dalam hadis Ubadah tadi. Dari situ hukum asal meninggalkan sholat 5 waktu adalah kufur besar, meskipun kita menghargai adanya sebagian ulama Ahlussunnah, bahkan banyak ulama Ahlussunnah yang menyatakan bahwa kufur meninggalkan sholat 5 waktu itu kufur amal, yakni kufur asghar, kufur kecil, kufur amali, bukan kufur i'tiqadi, kecuali hatinya mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, baru itu kufur besar yang membatalkan keislaman, membatalkan keimanan. Kita hargai pendapat yang seperti itu di kalangan ulama Ahlussunnah yang memang itu pendapat yang banyak juga. Jamaah sekalian, namun bukan hanya karena satu sebab pemimpin tidak sholat kemudian langsung halal pemberontakan, enggak, karena pertimbangannya panjang, gitu ya, pertimbangannya panjang, yakni termasuk pertimbangan maslahat mudarat, pertimbangan maslahat mudarat. Para nabi banyak hidup di zaman penguasa-penguasa yang kafir, jelas-jelas kafir, tapi tidak diperintahkan untuk memberontak dan menggulingkan. Bahkan Nabi Musa memiliki mukjizat yang luar biasa saat sudah bisa berinteraksi dengan Bani Israel yang dijajah atau yang dikuasai oleh Fir'aun. Nabi Musa tidak menggalang kekuatan bersama Bani Israel untuk melakukan pemberontakan kepada Fir'aun, yang kita tahu Fir'aun itu adalah yakni raja yang sangat zalim, dan sangat diktator, dan bahkan mengaku Tuhan, bahkan Tuhan manusia yang tertinggi. Itu pun tidak ada upaya pemberontakan, Kenapa? Karena kemampuan tidak ada. Karena pemberontakan saat itu mudaratnya jelas lebih besar. Baik, mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum berlanjut ke poin pernyataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya ini, poin yang ke-92 tentang memisai ahlu bid'ah dalam agama atau dalam ibadah, dalam akidah maupun ibadah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam
Lum'atul i'tiqad. Poin yang ke-92, wa minas sunnati hijranu ahlil bid'ah wa mubayanatuhum wa tarkul jidali wal khusumati fid din wa tarkun nadhari fi kutubil mubtadi'ati wal isgha'i ila kalamihim wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Dan termasuk ajaran sunnah yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, termasuk ajaran sunnah yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah memisai ahlu bid'ah dan berbeda dengan mereka, yakni menyelisih mereka dan meninggalkan perdebatan dan perbantahan dalam agama. Meninggalkan perdebatan dan perbantahan, percekcokan dalam masalah agama. Dan juga termasuk ajaran sunnah adalah meninggalkan baca-baca kitab-kitabnya para ahlu bid'ah dan meninggalkan sikap mendengarkan perkataan-perkataan para ahlu bid'ah dan semua ajaran baru yang diadakan dalam agama adalah bid'ah yang dimaksud. Dan hal ini karena dalil-dalil menunjukkan hal ini. Pernyataan Imam Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah dari sejak abad ke-6 Hijriah ini terambil dari para pendahulu beliau. Bahkan para imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menyatakan pernyataan serupa, ya, pernyataan serupa. Dan para ulama sebelum itu, para imam Ahlus Sunnah di masa tabi'in, atba'u tabi'in juga punya pesan-pesan yang sama. Bahkan sahabat Nabi, ya, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa iyyakum wa ara'ar rijal fa innahum a'da'us sunnah. Jauhilah oleh kalian pendapat-pendapat orang yang ahli ra'yu, artinya buah pikiran dalam masalah agama yang dilontarkan oleh orang-orang yang mengandalkan akalnya, alias ra'yu, karena mereka itu adalah musuh-musuh sunnah. Artinya mereka itu merusak ajaran sunnah, ya. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berpesan, la tujalis sahiba bid'ah fayamrada qalbuk. Jangan kau duduk bersama ahlu bid'ah kemudian nanti hatimu menjadi berpenyakit. Hatimu menjadi berpenyakit. Dan masih seabrek perkataan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in tentang pesan mereka supaya kita menjauhi syubhatnya ahli hawa nafsu dalam agama. Yang mereka maksud ahlul ahwa fiddin itu adalah ahlul bid'ah. Karena ahlu kebid'ahan, ahlu bid'ah itu dalam beragama maunya sukanya sendiri-sendiri, suka-sukanya sendiri, alias dasarnya adalah hawa nafsu. Padahal kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih.
tidaklah sempurna iman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya tunduk patuh kepada syariat yang aku bawa. Jadi hawa nafsu tidak boleh ikut mempengaruhi kita, apalagi mendominasi kita di dalam beragama ini. Kita harus, hawa nafsu kita harus tunduk patuh kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dalam beragama tidak boleh suka-sukanya sendiri. Dalam beragama itu harus sesuai dengan petunjuk yang Nabi bawa, dan petunjuk dari Nabi sudah lengkap sempurna. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari penjelasan beliau. Mau hidupnya full ibadah, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan ingin tidurnya bernilai pahala, petunjuk dari Nabi sudah lengkap sempurna. Tidak ada yang terlewatkan dari penjelasan Nabi dan petunjuk Nabi. Sehingga kita nggak membutuhkan ajaran baru dalam agama dari orang-orang yang sok lebih pintar dari Nabi, sok lebih tahu dari Nabi tentang kebaikan dalam agama ini. Dan syariat ini datang dari Allah yang Maha Tahu segala apa yang akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan Allah Ta'ala. Dan ketika Allah sudah menyatakan Islam darinya ini telah sempurna, ya sudah, berarti sempurna final. Tidak membutuhkan tambahan, revisi, atau perubahan. Tidak membutuhkan. Bahkan umat Islam akan pecah menjadi 73, itu gara-gara kebid'ahan dalam agama. Gara-gara kebid'ahan dalam agama, terutama bid'ah dalam akidah. Ya. Yang awalnya bid'ah hanya 6, awalnya 4, kemudian ada 6, kemudian 6 itu masing-masing menurunkan pecahan 12 pecahan. Itu sesuai penyelidikan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, sebagaimana beliau cantumkan dalam kitab beliau Talbis Iblis. Akhirnya menjadilah 72 kelompok ahlu bid'ah yang tidak terima, tidak mau legowo menerima Islam apa adanya yang datang dari Allah yang disampaikan melalui utusannya, dan tidak legowo menerima apa adanya Islam yang dijalankan oleh para sahabat Nabi SAW yang dididik langsung oleh Nabi. Sehingga akhirnya di dunia umat Islam lemah karena pecah. Di akhirat 72 aliran bid'ah tersebut akhirnya harus mampir ke neraka. Kasihan kan? Padahal kita nggak akan tega melihat orang itu disiksa di neraka. Sebagaimana kita nggak akan sanggup menjalani siksaan neraka walau sehari, bahkan 1 jam, bahkan 1 celupan. Nggak akan sanggup. Maka yang selamat dari neraka adalah yang berpegang kepada Islam yang masih asli dari Allah, yang disampaikan melalui kalamnya dan melalui kalam Rasulnya, dan masih murni tanpa campuran dan tambahan, dan yang masih konsekuen tanpa pengurangan dan perubahan. Islam seperti yang datang dari Allah, yang disampaikan dan diajarkan oleh utusannya, kemudian dipahami dengan baik dan benar oleh para sahabat Nabi, kemudian diamalkan dengan baik dan benar di zaman Nabi SAW. Islam yang masih asli, murni dan konsekuen itulah yang membawa kepada keselamatan. Dan siapapun dari umat akhir zaman ini yang bisa berislam dengan Islam yang masih asli dan masih murni, asli dari Allah, yang tercantum dalam kitabnya
dan tercantum dalam kalam Rasulnya dan masih murni tanpa campuran dan tambahan dan masih konsekuen tanpa pengurangan dan perubahan, maka itulah yang selamat dari neraka. Sebagaimana kata Nabi, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan mampir ke neraka kecuali satu, yaitu yang sesuai dengan aku dan para sahabatku. Dalam riwayat yang lain, mangkana ala mithli ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yang satu itu yakni siapapun. Artinya siapapun, man itu isim mausul menunjukkan umum, tidak didominasi oleh ormas tertentu atau keturunan tertentu. Keturunan Nabi misalnya, enggak. Tidak didominasi oleh bangsa tertentu, enggak. Tapi siapapun. Siapapun yang berpegang dengan Islam, mangkana ala mithli ma ana alaihil yauma wa ashabi. Siapapun yang berpegang dengan Islam seperti yang kupegang bersama para sahabatku pada hari ini, yakni pada zaman Nabi masih hidup. Islam yang masih asli, murni dan konsekuen, Islam apa adanya datang dari Allah yang disampaikan oleh utusannya. Nah, ahlu bid'ah selain merusak persatuan umat, karena setiap bid'ah yang diajarkan akhirnya dapat pengikut, dan setiap pengikut suatu kebid'ahan ketika mencintai bid'ahnya akhirnya akan membenci orang-orang yang enggak mau menerima bid'ahnya. Kalau ada 72 aliran bid'ah, otomatis umat Islam akhirnya menjadi 72 kelompok yang satu sama lain tidak suka. Meskipun semuanya memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mau dengan bid'ah dalam agama apapun jenis bid'ahnya. Dan kebid'ahan itu rata-rata menyimpangnya itu kalau enggak ke kanan ke kiri, kalau enggak ekstrim kanan ekstrim kiri. Kalau tidak hulu ya taksir, kalau tidak melampaui batas ya memangkas. Tapi semuanya dasarnya adalah hawa nafsu. Karena itu Nabi menyebut ahlu bid'ah dalam sebagian hadisnya itu dengan sebutan ahlul ahwa, ahli hawa nafsu. Karena dalam beragama saja itu suka-sukanya sendiri, suka-suka nafsunya sendiri, tidak mau tunduk patuh apa adanya dengan nas dari Allah dan Rasulnya atau petunjuk Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dan buruknya orang yang melakukan bid'ah itu merasa dapat pahala sehingga sulit untuk tobat dari bid'ahnya. Padahal efeknya kebid'ahan adalah memecah belah umat Islam yang menjadikan umat Islam lemah akhirnya, dan juga akan mudah diadu domba dengan sesama kaum muslimin dan merasa benar dengan penyimpangannya, merasa dapat pahala dengan kebid'ahannya. Akhirnya ketika diajak untuk tobat malah marah dan mengatakan wong dapat pahala kok tobat. Beda dengan kemaksiatan. Maksiat itu pelakunya merasa salah, merasa berdosa, dan punya keinginan untuk tobat kalau imannya lagi tumbuh atau muncul. Harapannya nanti kalau sudah tua dia mau tobat, alias dia merasa bersalah, sehingga ketika dinasihati itu tidak marah. Tapi kalau ahlu bid'ah dinasihati seringnya marah. Itu dari situlah sebagian ulama di masa tabi'in atau atba'u tabi'in itu mengatakan bahwa al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah li'annal maksiyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Yakni bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu masih akan ditobati, sementara
bid'ah tidak akan ditobati. Kecuali bagi orang yang sudah bisa tajarrud anil hawa, melepaskan diri, membersihkan diri dari pengaruh hawa nafsu, kemudian hatinya benar-benar mengharapkan hidayah dari Allah, dan hatinya sudah mulai mau menerima Islam apa adanya, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya, dan memohon hidayah betul-betul kepada Allah, maka insya Allah hatinya ya dapat taufik, akhirnya mau legowo meninggalkan kebid'ahannya, kembali kepada sunnah. Dan sunnah dan bid'ah dua kata yang berlawanan. Sunnah artinya apa yang sudah pernah diajarkan dan dicontohkan atau disetujui oleh Nabi SAW. Sehingga para sahabat Nabi ketika melakukan sesuatu di zaman turunnya wahyu, terus Nabi menyetujuinya atau tidak turun ayat yang mengingkarinya, maka itu berarti sunnah. Sunnah. Jadi aneh kalau ada orang mengatakan, siapa yang mengatakan bid'ah itu enggak boleh. Wong para sahabat Nabi aja banyak yang melakukan bid'ah, ya, membuat ya zikir tertentu atau doa tertentu, dan Nabi ternyata menyetujuinya. Ini menunjukkan bahwa bid'ah itu kalau baik enggak apa-apa. Ini orang yang enggak paham makna sunnah, makna bid'ah. Bid'ah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, yang dimaksud oleh Nabi dengan kata-kata kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, itu adalah kullu amrin mukhtara' fid din yudahi syariah yuqsadu bisuluki 'alaiha ziyadatu taqarrub ila Allah taala. Sebagaimana dicantumkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Ya, bid'ah adalah segala perkara baru dalam agama. Dalam agama. Agama itu apa sih cakupannya? Akidah, ibadah. Ya, dan akidah yang utama adalah rukun iman yang 6. Ibadah utama rukun Islam yang 5. Ya. Yang kullu syai'in mukhtara fid din yudahi syariah. Segala perkara yang diadakan yang baru itu maksudnya setelah Nabi dan setelah Khulafaur Rasyidin, yang diadakan dalam agama, yang perkara baru atau ajaran baru itu menyerupai syariat. Menyerupai syariat, bukan menyerupai model pakaian, atau bukan menyerupai, bukan urusan pakaian atau masakan atau ya, atau apa ya, kendaraan, bukan. Yang menyerupai syariat. Syariat itu apa? Aturannya bagaimana? Ibadah ini syarat sahnya begini, rukunnya begini, kewajiban dalamnya begini, adab-adab ibadah begini. Itu aturan syariat, itu cakupannya syariat. Ya, kok ada aturan baru atau bentuk ajaran baru dalam agama yang menyerupai syariat? Yang dimaksud diadakan itu dan dilakukan adalah untuk ziyadatu taqarrub ilallah, untuk menambah pendekatan diri kepada Allah. Jadi seakan-akan yang datang dari Allah dan Rasulnya ini belum cukup, masih perlu ditambahi ajaran-ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walam yakum alaihi dalilun sahih, sementara tidak ada dalil yang sahih menunjukkan hal itu. Maka itulah bid'ah yang tidak ada yang baik. Itulah bid'ah yang kata Nabi kullu bid'atin dhalalah, di mana di hampir setiap khutbahnya Nabi itu menyampaikan pernyataan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wajib bagi kalian meninggalkan semua perkara baru yang diadakan dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Yang kesesatan itu kalau enggak diampuni ya memang ke neraka, tapi kalau diampuni ya tidak ke neraka. Alias diampuni ya sudah, tidak diseksa. Tapi itu bahasa ancaman dari Nabi yang tidak boleh kita remehkan. Maka sebagaimana kita berusaha menyelamatkan diri dari neraka, maka kita juga harus berusaha menyelamatkan saudara-saudara kita dari sebab-sebab masuk neraka, termasuk kebid'ahan. Jadi Ahlus Sunnah mendakwahkan sunnah dan mengajak umat untuk kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, itu dasarnya kasih sayang.
bukan dasarnya emosional. Dasarnya adalah kasih sayang. Karena kita tidaklah sempurna iman kita kalau membiarkan saudara kita terjerumus kepada kecelakaan, apalagi kecelakaan akhirat. Ya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dari situlah kenapa Ahlus Sunnah itu di kitab-kitab akidah membahas tentang bid'ah dan bahayanya dan kesatan kebid'ahan. Untuk apa? Supaya umat ini kembali kepada sunnah dan mencukupkan diri dengan sunnah. Ya. Ini penting. Ini penting. Baik. Dan tampaknya untuk membahas semua dalil yang berkaitan dengan hal ini dan dalil yang mendasari yakni hajrul mubtadi', yakni disyariatkannya kita memisai atau menjauhi ya, ahlu bid'ah dalam artian tidak duduk bersama mereka, tidak bincang-bincang bersama mereka kecuali ada kemaslahatan lebih, kecuali ada untuk perkara yang maslahat yang diperbolehkan. Ini adalah dalilnya sangat banyak, termasuk ketika mereka melakukan kebid'ahan kita nggak boleh duduk di majelis mereka itu. Ini semua dalilnya ada dan banyak, dan memang ya kita ini harus, kalau nggak bisa menyelamatkan orang lain, paling tidak kita harus menyelamatkan diri sendiri. Itu dituntut dalam agama ini, dituntut dalam agama ini. Kiranya demikian apa yang disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.